umur 40 sudah seperti ini dia. Ini efek pemberian fosfat ini kawan-kawan. Kalau kita memberikan unsur fosfat itu nah seperti ini namanya bercak bakteri karena di bawah. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Putri. Nah pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai lagi. Nah seperti biasa dalam video-video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kegiatan saya tiap hari karena sebagai petani adalah selalu berada di kebun mengurusi tanaman, menanam ataupun merawat tanaman. Dan khususnya pada hari ini kawan-kawan, saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai rawit ori dan cabai rawit OR cempluk. Nah dalam satu lahan ini ada dua menanam jenis cabai, yaitu akan digunakan sebagai perbandingan nantinya kawan-kawan, apakah cabai rawit orinya lebih bagus atau cabai rawit cempluknya, OR cempluknya lebih bagus. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya di masa pembuahan kawan-kawan. Nah khususnya pada hari ini saya jelaskan bahwa di dalam penanaman atau budidaya tanaman cabai secara khusus yaitu cabai rawit kawan-kawan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu sering namanya terjadi busuk daun, busuk akar, bahkan busuk buah. Tetapi ini usia cabai saya masih usia pada masa vegetatif, kurang lebih usianya 40 hari HSP kawan-kawan. Tetapi karena di tempat saya ini ketinggian dengan 1000 meter dari permukaan laut, jadi udara atau kelembabannya cukup lembab dibilang kawan-kawan. Karena sekarang ini walaupun mau mendekati musim panas, tapi tetap aja serangan jamur itu masih menghinggapi tanaman cabai kita. Nah inilah obat yang akan saya gunakan untuk mengatasi daripada penyakit. Nah kebetulan penyakit yang menyerang tanaman cabai saya ini tidak terlalu banyak, hanya beberapa pohon saja. Tetapi lebih baik saya katakan, kalau kita ada penyakit, khususnya penyakit jamur yang menghinggapi tanaman kita, kita harus cepat merespon untuk melakukan tindakan agar tanaman cabai itu tidak terserang berkelanjutan, artinya menyebar penyakitnya kawan-kawan. Ini hanya berapa pohon, kurang lebih 2 pohon ada yang terkena namanya bercak bakteri kawan-kawan. Nah bercak bakteri ini tentu harus kita melakukan namanya perawatan yang khusus kawan-kawan, karena seperti tadi saya katakan, karena ini disebabkan oleh cuaca, curah hujan yang terlalu besar atau panas yang berkelanjutan, kemudian hujan mendadak, itu bisa terkena bercak bakteri. Tetapi pada sebelumnya kita sudah mengantisipasi dengan fungisida pencegahan, tetapi namanya penyakit ada saja tanaman yang terserang kawan-kawan. Nah inilah kita ikuti videonya kawan-kawan agar lebih tahu fungisida apa sebenarnya yang saya gunakan, karena fungisida ini sangat efektif untuk menghilangkan namanya bercak bakteri pada tanaman cabai. Nah ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai saya ini cabai masih di tempat cabai OR cempluk. Nah seperti yang pada video sebelumnya yang saya katakan, yang di atas itu ori dan kemudian yang di bawah itu sampai ke sana semua itu adalah ori juga. Tapi di sini kita buat satu jalur atau satu petak, ini adalah OR cempluk ini kawan-kawan. Kita akan nanti bikin sebagai bahan perbandingan atau eksperimen bagaimana kondisi buah cabai OR cempluk dan cabai OR ori. Nah kemudian di sini ada sedikit permasalahan kawan-kawan, tapi tidak terlalu banyak. Seperti saya katakan tadi, ada tanaman yang terkena penyakit bercak bakteri kawan-kawan. Nah seperti ini. Tapi kalau dilihat, sebelum kita melihat penyakit bercak bakterinya, kita tinjau dulu tanaman yang masih sehat ini kawan-kawan. Nah seperti ini kondisinya, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat bahwa batangnya cukup besar ini kawan-kawan. Ini sudah keluar tunas-tunasnya, tunasnya juga cukup panjang ini. Saya tidak merampelnya kawan-kawan karena cuaca di tempat saya ini masih lembab, ketinggiannya 1000 meter. Karena kelembaban ini saya tidak berani merampel, kita biarkan saja, mungkin nanti kalau sudah besar kita rampel akan daunnya saja. Nah ini kita lihat, ini yang saya katakan kena bercak bakteri, ciri-ciri penyakit cabai yang kena bercak bakteri kawan-kawan seperti ini. Nah tidak sih terlalu banyak yang kena, hanya 2 pohon ini kawan-kawan yang ini yang agak kena. Nah ini kawan-kawan, nah ini bercak bakteri.
Nah seperti ini namanya bercak bakteri karena di bawahnya dia basah ini kawan-kawan. Nah di bawahnya ini basah ini. Kalau bercak bakteri itu menyerang di bawahnya basah seperti ini. Lain dengan namanya bercak kering. Kalau bercak kering dia daunnya akan kering. Nah ini bercak bakteri ini nanti daunnya ini bisa rontok semua ini kawan-kawan dari atas ini. Nah ini juga ada kena ini kawan-kawan. Ini diakibatkan karena curah hujan yang cukup tinggi kawan-kawan. Nah seperti ini. Nah ini kelihatan ini kan, nah ini nih, itu basah. Ini juga ada beberapa daun yang kena. Ini ada 2 pohon ini kawan-kawan. Nah di sebelahnya sudah mulai kena juga ini. Nah ini, makanya daun-daunnya dia berguguran ini kawan-kawan. Nah seperti ini dia akan rontok sendiri ini karena bercak bakteri ini basah dia nih kawan-kawan. Ini juga, nah itu, nah ini udah jatuh. Ini di atasnya juga mulai kena ini kawan-kawan. Jadi kalau kena di sini, di sampingnya sini dia akan kena juga kawan-kawan. Dia bisa menular ini bercak bakteri sangat cepat sekali, hitungan hari itu sudah bisa berapa bedeng bisa akan kena gitu. Makanya kalau cabai kita terkena khususnya bercak bakteri seperti ini, cepat-cepat kita atasi harus kawan-kawan. Karena prinsipnya dalam pertanian itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai kena semua baru kita obati, itu akan lebih susah kita menanggulanginya kawan-kawan. Nah seperti ini. Ini cabai OR cempluknya sudah cukup besar. Ini usia cabainya kurang lebih 40 HST kawan-kawan. Ini sudah mulai dia keluar cabang, keluar bunga seperti ini. Sebenarnya umur 50 sebenarnya baru perpindahan masa dari fase vegetatif ke generatif, tapi ini sudah umur 40 sudah seperti ini dia. Ini efek daripada pemberian fosfat ini kawan-kawan. Kalau kita memberikan unsur fosfat itu karena prakaranya akan sangat bagus. Begitu selain fosfat saya juga memberikan pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Selain unsur fosfat saya juga memberikan unsur amino kawan-kawan karena amino sangat bagus sekali untuk perkembangan tanaman. Nah mungkin perlu saya jelaskan sedikit kawan-kawan, biar kita paham ya, dalam budidaya tanaman cabai. Saya di sini bukan bermaksud menggurui atau dengan kata lain sok tahu. Kita hanya berbagi pengalaman dalam budidaya tanaman cabai secara khusus kawan-kawan. Karena ilmu itu kita bisa dapat dari manapun sumbernya. Kalau itu untuk perkembangan tanaman kita, khususnya tanaman cabai, agar tanaman cabai kita lebih bagus, menghasilkan sesuatu yang maksimal, itu sangat bagus kita ambil manfaatnya kawan-kawan. Nah seperti ini di sebelahnya ini kawan-kawan. Nah itu di sebelahnya ini belum kena bercak bakteri, hanya 2 pohon yang seperti saya katakan tadi. Yang sebelah sana itu, nah sebelah ini kena bercak bakteri ini 2 pohon ini. Walaupun seperti tadi saya katakan, walaupun kena 2, kita harus cepat mengambil tindakan dengan cara melakukan penyempraian. Nah sebelum kita melakukan penyempraian saya perlu jelaskan sedikit nih kawan-kawan. Nah ini batangnya atau tunas-tunasnya sudah banyak sekali ini kawan-kawan. Di tanaman cabai ini tuh batangnya cukup besar ini. Inilah efek pemberian fosfat dan asam amino kawan-kawan. Perakarannya sehat, batangnya sehat juga. Nah seperti ini. Kalau daunnya cukup lebar ini kawan-kawan. Dan kawan-kawan bisa lihat ini 4 jari lebar daunnya. Walaupun saya katakan dalam videonya saya tidak memberikan unsur nitrogen kawan-kawan. Seperti ini. Nah sekarang kita melakukan penyempraian dengan fungisida bahan aktif yang sangat familiar sebenarnya. Tetapi bahan aktif ini khusus mengatasi anthranoxa, bercak bakteri ataupun ahwar daun atau benlok atau busuk buah itu bisa kawan-kawan. Nah mari kita lihat dalam pencampuran obat yang saya akan gunakan kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan obat yang saya gunakan adalah kuproxat ini kawan-kawan. Ini bahan dari Nupam ini kawan-kawan. Ini bahan aktif yaitu tembaga oksisulfat 345 gram per liter. Nah ini sangat bagus sekali, memang fungsinya untuk mengatasi yang namanya kena bercak bakteri. Ini bahan tembaga ini sebenarnya tidak boleh dicampur, tapi kuproxat ini bisa dicampur karena saya pernah pelajari dan sering saya juga menggunakan kuproxat ini di tanaman cabai secara khusus. Begitu juga dengan tanaman tomat saya sering menggunakan. Dia sangat efektif sekali untuk mengatasi namanya bercak bakteri. Selain kuproxat ini ada juga obat fungisida yaitu kopsid, juga itu bagus sekali, bahan aktif tembaga juga. Nah kalau kopsid itu sebenarnya dia tidak boleh dicampur dengan jenis fungisida lain, tetapi berbeda dengan kuproxat. Kuproxat ini bisa dicampur kawan-kawan.
Nah ini seperti ini. Karena di tempat saya cari kopsit kemarin tidak ada kuproksat, kita pakai kuproksat aja, itu sama saja kawan-kawan. Nah kita akan campur juga namanya yaitu Abasel ini kawan. Ini pasti semua petani sudah tahu, ini bahan aktif Abamectin. Ini insektisida guna untuk mengatasi keriting daun disebabkan oleh kutu ini kawan-kawan. Nah juga karena di sini curah hujan sering terjadi, kelembaban sering terjadi, saya menggunakan perekat juga ini kawan-kawan. Nah kita sekarang melakukan pencampuran. Yang pertama adalah ini kita baru beli, ini ini berapa ini 500, jadi setengah 500 ml ini harganya saya beli di tempat saya adalah, ini masih ada labelnya kawan-kawan, itu maaf kurang jelas, ini 85.000. Kalau kopsit juga kurang lebih harganya segitu kawan-kawan. Masih baru ini kawan-kawan, belum. Nah warnanya biru seperti ini. Kalau bahan tembaga dia akan warnanya biru seperti ini. Ini agak keras dia, kita buka. Ini fungisida ini kawan-kawan. Ini kurang lebih 15 ml ini. Ini takaran tutupnya kalau nggak salah ini. Kita pakai satu tutup aja kawan-kawan. Untuk 14 liter air. Nah. Kalau Abamectinnya ini setiap saya melakukan penyemprian saya pasti menggunakan Abamectin. Ini fungsinya untuk pencegahan kawan-kawan agar tidak terjadi keriting daun dan juga bulai atau penyakit kuning pada tanaman cabai. Ini sangat bermanfaat sekali. Kita pakai 10 ini, 10 mili per 14 liter juga kawan-kawan. Makanya sering saya katakan tadi bahwa itu mencegah lebih bagus daripada mengobati kawan-kawan. Walaupun baru kena serangan sedikit, kita harus cepat-cepat melakukan tindakan. Nah ini perekatnya kita pakai 1 sendok ini karena tempat saya sangat lembab, sering terjadi hujan. Walaupun sekarang cuaca cerah, nanti kita nggak tahu sebentar suatu hujan gitu kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak daripada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya agar lebih tahu perkembangan tanaman cabai yang kita tanam ini sebagai perbandingan cabai rawit ori 212 dengan OR cempluk nih kawan-kawan.